Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reva Cika Olivia. Saya dari kelas 11 IPS 2, nomor absen 26. Saya akan membahas tentang konsep dan kebijakan perdagangan internasional bab 8. Materi yang akan dibahas: pengertian, manfaat, faktor pendorong dan penghambat, teori dan kebijakan. Pertama, pengertian. Perdagangan internasional adalah aktivitas transaksi yang dilakukan pelaku ekonomi lintas negara dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Lanjut, manfaat. Yang pertama, menjaga stabilitas harga. Upaya penambahan persediaan barang melalui kegiatan impor sehingga barang di dalam negeri stabil. 2. Menambah devisa negara. Kegiatan ekspor dilakukan suatu negara ke negara lain, meningkatkan devisa masuk ke kas negara semakin meningkat. Ketiga, memperluas lapangan kerja. Hal ini terjadi karena terbukanya kesempatan kerja baru. 4. Transfer teknologi. Bagian dari wujud adanya transfer teknologi akibat kegiatan impor mobil, handphone, dan komputer dari luar negeri. 5. Memperluas pasar hasil produksi dalam negeri. Pemasaran barang hasil produksi tidak terbatas, hanya di dalam negeri, tetapi dilakukan di luar negeri. 6. Peningkatan kualitas produk. Barang atau jasa diperdagangkan harus memenuhi standar baku. Hal ini mendorong produsen untuk meningkatkan mutu atau kualitas produk yang dihasilkan. Yang ketujuh, meningkatkan daya saing negara di dunia internasional. Tujuannya agar barang-barang yang dihasilkan mampu bersaing dengan produk sejenis dari negara lain. Kedelapan, mempererat persahabatan antar negara dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan kegiatan produksi di dalam negeri dalam rangka memenuhi permintaan barang dari luar jadi pendapatan nasional. Kita bahas ketiga adalah faktor pendorong. Pertama, perbedaan SDA atau sumber daya alam. Letak geografis Indonesia menghasilkan pertanian, hal ini mendorong terjadi pertukaran antar negara. Kedua, perbedaan sumber daya manusia atau SDM. Kuantitas atau kualitas SDM berbeda dengan negara lain. Kondisi ini menimbulkan terjadinya perdagangan internasional. Ketiga, keuntungan dari adanya spesialis. Suatu negara yang mampu membuat barang memungkinkan mendatangkan barang yang sama. Hal ini karena harganya lebih murah. Faktor pendorong, selera atau diferensiasi produk. Perbedaan selera masyarakat mendorong terjadinya hubungan perdagangan. Yang kelima, perbedaan teknologi. Perbedaan teknologi yang dimiliki setiap negara mendorong terjadinya perdagangan. 6. Kemampuan negara memproduksi barang atau jasa. Kemampuan setiap negara dalam memproduksi barang atau jasa terbatas modal yang dimilikinya. Ketujuh, perbedaan biaya produksi. Perbedaan biaya produksi dapat terjadi karena murahnya biaya tenaga kerja seperti di Tiongkok dan India. 8. Perbedaan sosial dan kebudayaan. Perbedaan nilai-nilai budaya jika menggunakan produk luar negeri dapat mendorong terjadinya perdagangan internasional. Lanjut ke faktor penghambat. Kebijakan proteksi oleh pemerintah. Proteksi adalah melindungi perekonomian domestik yang tidak adil, bertujuan untuk melindungi industri berkembang. Kedua, apresiasi mata uang dalam negeri. Perbedaan mata uang antar negara menyebabkan perbedaan merugikan salah satu pihak tidak disepakati. Ketiga, kualitas sumber daya yang rendah. Suatu negara berdampak kepada rendahnya mutu produk hasil produksi. 4. Perbedaan sistem pembayaran antar negara yang sulit dan resiko tinggi. Transaksi yang masih dilakukan secara tunai, maka akan menyebabkan resiko yang sangat tinggi dan transaksi menjadi tidak praktis. 5. Terjadinya perang. Hal tersebut tentu melemahkan daya beli masyarakat suatu negara sehingga tidak dapat melakukan transaksi atas barang produk dari luar negeri. 6. Proteksi wilayah regional. Hal ini akan menyebabkan hambatan tersendiri bagi negara di luar regional untuk masuk ke dalam negara yang menjadi anggota organisasi ekonomi tersebut. Jarak antar negara atau biaya transportasi. Jarak antar negara yang jauh menjadikan biaya
biaya transportasi tinggi, mendorong harga ekspor dan impor menjadi mahal. Kita lanjut ke teori klasik. Teori unggulan mutlak atau absolute advantage, pertukaran terjadi di antara dan negara jika setiap negara memiliki keunggulan dalam memproduksi barang tertentu. Teori keunggulan komparatif atau comparative advantage. Keunggulan komparatif. Suatu negara mempunyai keunggulan yang lebih besar pada suatu jenis barang. Perdagangan internasional di teori modern merupakan kelanjutan perdagangan antar daerah. Barang-barang yang diperdagangkan antar negara tidaklah didasarkan atas keuntungan alamiah atau keuntungan. Kebijakan. Pengertian kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan perdagangan internasional adalah kebijakan pemerintah dalam mengatur proses pertukaran. Macam-macam kebijakan. Kebijakan perdagangan internasional dalam bidang ekspor dan kebijakan perdagangan internasional dalam bidang impor. Kebijakan dalam bidang ekspor. Tarif adalah pembebanan pajak terhadap barang-barang yang melewati batas suatu negara. Subsidi. Pemerintahan memberikan subsidi kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Kebijakan dalam bidang ekspor. Dumping adalah kebijakan yang menetap harga jual barang di luar negeri lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Diskriminasi harga adalah penetapan harga yang berbeda terhadap suatu jenis barang dengan tujuan negara yang berbeda. Kebijakan dalam bidang impor. Larangan impor. Larangan impor dikenakan pada jenis barang tertentu bertujuan melindungi industri dalam negeri. Kuota adalah pembatasan mutlak terhadap jumlah fisik impor barang tertentu selama waktu tertentu. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya, Reva Cika Olivia. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.